Oke, kita akan mulai saja. Oke, hai Moms and Dad, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya dengan Dr. Roberto dalam acara kita Dr. Stella. Mereka, karena ini adalah bulan Agustus, bulan penuh bulan merdeka, maka kita sambut dengan kata merdeka. Iya. Edisi kali ini cukup spesial karena edisi kali ini adalah edisi kemerdekaan dan kita kedatangan tamu yang banyak sekali di-request oleh para moms and dad sekalian. Inilah dia, Dr. Johannes Wibisono, spesialis anak. Apa kabar, dokter? Selamat pagi, Dr. Roberto. Merdeka! Oke, selamat pagi juga, dokter. Iya, seperti mungkin moms and dad sudah ketahui dari Instagram kita, hari ini kita akan membahas soal masalah gangguan tidur pada anak dan mengatasi demam di saat kondisi tubuh anak menurun. Ya, mungkin ini masalah yang sering dihadapi oleh para moms and dad sekalian. Dan moms and dad juga mungkin khawatir, apalagi di masa-masa seperti ini, pandemik. Jadi, masalahnya pengen tahu, anak saya susah tidur, apa hubungannya sama dengan demam? Ya dok ya, gitu ya dok. Jadi ini kepada Dr. Johannes kami berikan waktu untuk bisa menjelaskan sedikit tentang masalah demam dan gangguan tidur pada anak. Kepada Dr. Johannes, waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih Dr. Roberto atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Dr. Johannes Wibisono. Pada pagi ini saya akan membawa dua presentasi. Yang pertama presentasinya adalah tentang gangguan tidur pada anak. Yang kedua adalah tentang demam pada anak. Kenapa saya memilih dua topik ini? Karena dalam fase pandemik ini banyak kondisi-kondisi yang sebelumnya tidak disadari atau tidak dialami oleh orang tua sekarang mulai mengeluh kepada kami. Seperti anaknya susah tidur, rutinitas dalam fase pandemi ini kan rutinitas kita semuanya berubah, tidak terlepas anak-anak punya rutinitas juga sangat berubah dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh itu kita akan mulai dengan gangguan tidur pada anak. Saya coba lihat bisa keluarkan slide enggak ya. Kalau bisa sangat bagus sekali. Saya akan keluarkan slide. Coba saya akan cerita tentang pentingnya tidur itu. Nanti kemudian saya akan cerita tentang bagaimana sih pola tidur yang normal pada anak-anak. Kemudian apa-apa aja sih masalah gangguan tidur yang bisa atau sering dijumpai pada anak-anak. Kemudian bagaimana membuat anak-anak itu bisa tidur dengan baik. Oke, kita akan masuk ke slide pentingnya tidur pada anak. Tanpa kita sadari sebenarnya seluruh manusia, bukan saja pada anak-anak, itu menghabiskan setengah atau sepertiga waktunya, waktu hidupnya itu hanya untuk tidur. Jadi sebenarnya tidur itu adalah kebutuhan dasar dan kebutuhan utama manusia. Sama pentingnya seperti kita makan dan minum. Jadi tidur bukan sekedar ya capek tidur. Tidak. Kita harus ingat apabila setengah sampai sepertiga waktu hidup kita ini kita lakukan untuk tidur, tentu dijumpai masalah-masalah pada waktu itu. Nggak usah lama-lama deh. Kita misalnya deh, saya sudah berkeluarga 25 tahun. Apa selama berkeluarga itu tidak pernah jumpai masalah? Tentu ada. Selama kita sekolah, apa nggak pernah ada masalah? Tentu ada. Apakah anak-anak nggak punya gangguan pada waktu makan? Apa semua anak itu lapar makan? Tidak semuanya ada anak-anak dengan gangguan makan. Juga ternyata tidur itu juga salah satu masalah yang sering dijumpai bermasalah. Cuma nggak semua orang bisa menyadari dan mungkin tidak semua aware tentang hal ini. Oke, saya akan kasih tentang pola tidur yang normal. Tentu tiap orang berbeda antara waktu tidur satu dengan waktu tidur yang lain. Bervariasi, tidak bisa disamakan antara waktu tidur saya dengan Dr. Roberto atau staf-staf yang lain atau para mom dan child. Kita punya rutinitas yang berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda. Tetapi ada secara umum yang dikatakan pola tidur normal. Saya membaginya berdasarkan umur.
Pertama itu kalau bayi yang paling kiri itu bayi itu di bawah 3 bulan itu belum ada pola tidur yang bagus. Tapi lama tidurnya itu antara 14 sampai 17 jam. Beberapa anak malah bisa sampai 18-19 jam masih dimasukkan normal. Beberapa anak lebih sedikit, 11 sampai 13 jam. Itu untuk anak-anak di bawah 3 bulan. Nah, pada usia 4 sampai 11 bulan, pola tidurnya sudah ada lebih terbentuk walaupun masih belum bagus. Itu lama tidurnya rata-rata 12 sampai 15 jam. Tentu bervariasi, ada yang lebih lama, ada yang lebih sedikit. Pada anak-anak usia 1 sampai 2 tahun, itu pola tidurnya, jam tidurnya itu 11 sampai 14 jam. Kembali lagi, ada yang lebih lama dan ada yang lebih sedikit. Tapi tidak banyak, biasanya berkisar 1-2 jam di atas, 1-2 jam di bawah. Tidak sangat panjang. Pada anak-anak 3 sampai 5 tahun, itu antara 10 sampai 13 jam per hari. Tentu seperti dibilang, ada yang lebih lama, ada yang lebih sedikit. Nah, kita lihat antara usia 1 tahun sampai usia 5 tahun itu anak-anak masih membutuhkan tidur siang. Namun, begitu anak-anak mulai masuk usia 6 tahun ke atas, itu anak-anak umumnya tidak membutuhkan tidur siang lagi. Nah, sering mom and dad itu lupa, oh anak-anak ini biasanya waktu TK itu ada tidur siang, waktu SD dipaksa tidur siang juga. Termasuk saya dulu waktu kecil, dan itu bagi saya sangat susah untuk tidur siang karena pada waktu anak mulai usia 7 tahun ke atas, 6 tahun ke atas, itu pola untuk tidur siangnya itu sudah nggak ada lagi. Kalau dipaksa malah tidak bagus gitu. Namun kalau anaknya mau tidur, no problem gitu. Selama waktu-waktunya tidak terlalu lama gitu. Jadi ada range-range normalnya. Tapi kalau misalnya anak usia SD masih minta tidur siangnya itu 2-3 kali sehari, nah itu juga sudah merupakan suatu pola tidur yang tidak normal. Mungkin perlu didiskusikan ke dokter, apa anak saya berlebihan atau tidak. Jadi ini adalah kira-kira rangkaian tidur yang normal pada semua orang, ya. Kemudian kita lihat sebenarnya penting apa aja waktu tidur ini. Tidur ini sebenarnya sangat penting. Kita nggak bisa berpikir bahwa tidur itu adalah proses di mana seperti mobil, mesinnya dimatiin istirahat. Ternyata tidak begitu. Pada waktu kita tidur, otak kita itu bekerja dengan baik, tapi mempunyai pola-pola tersendiri. Otot-otot kita sebagian juga masih bergerak, terutama ada otot-otot mata, jantung kita bergerak, paru-paru kita bergerak, semua itu masih bergerak, tapi dengan pola-pola yang berbeda dengan pada waktu kita lagi dalam keadaan sadar. Jadi tidur itu adalah proses tidak seperti mobil dimatiin mesinnya, tidak. Tidur itu penting untuk pertumbuhan kita, perkembangan kita, dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau orang yang tidurnya kurang, kadang-kadang daya tahan tubuhnya itu tidak bagus, perkembangannya juga tidak bagus, pertumbuhannya tidak bagus. Nanti dalam slide-slide berikut mungkin kita akan cerita lebih banyak lagi tentang hal ini. Slide berikutnya lagi. Saya kasih slide sedikit. Di slide ini agak susah dilihat, tetapi ini hanya menunjukkan, jadi nggak perlu dihafal, nggak perlu dilihat. Kita lihat ada garis yang tidak rata, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, kita melihat bahwa garis yang di bawah itu adalah kondisi dalam keadaan tidur, itu tidak rata. Jadi kita bukan begitu kita tidur teng sampai pagi teng terbangun rata, bukan begitu. Jadi ada siklus pada waktu kita tidur itu, ada yang tidurnya agak nyenyak, ada yang tidak nyenyak, dan sebagainya. Jadi kira-kira kita lihat tiap anak, tiap usia itu mempunyai pola siklus yang berbeda-beda. Jadi bayi 1 tahun, 4 tahun, 10 tahun, dan dewasa itu berbeda-beda. Makanya nggak bisa dibuat orang dewasa itu pola tidurnya seperti bayi, atau bayi itu ngikutin orang dewasa, karena secara posisi tidurnya berbeda gitu loh. Dan itu dipengaruhi antara waktu siang dan waktu malam hari. Kalau kita lihat, nah ini mungkin agak susah dilihat lagi, tapi saya coba menyatakan. Yang hijau ini adalah gambaran di mana kita dalam posisi bangun. Oke.
Yang merah itu adalah kita dalam posisi tidur yang disebut itu REM sleep. Jadi kita punya mata itu bergerak tapi otot kita tidak bergerak. Nah, ini yang merah ini kondisi di mana otak kita itu aktif tetapi badan kita, otot kita tidak aktif. Nah, disinilah kadang-kadang kita mengalami mimpi di fase-fase merah ini. Biru itu adalah kondisi tidur yang non-REM. Non-REM itu artinya kita punya otak tidak terlalu aktif, tapi badan kita masih aktif. Nah, saya hanya ingin menyatakan bahwa di dalam slide ini menunjukkan bahwa tidur itu bukan masalah seperti listrik on dan off. Bukan berarti kalau kita bangun, kita sadar, pada waktu kita tidur, mesin itu dimatiin. Tidak. Jadi pada waktu tidur itu, kita punya badan tetap bekerja. Bisa dilihat dalam rekaman otak kita, bisa dilihat dari denyut jantung kita, semuanya itu bekerja dengan baik. Dan apabila kita mempunyai gangguan dalam kondisi tidur, itu akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi tumbuh kembang kita, mempengaruhi hormon-hormon kita, daya tahan tubuh kita. Karena kita tidak dalam keadaan off. Kita dalam keadaan yang berbeda daripada waktu sadar. Jadi bukan keadaan yang on-off, tapi yang berbeda. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian kalau ada gangguan tidur bisa apa aja sih? Nah, kalau gangguan tidur itu banyak sebenarnya yang bisa bermasalah. Seperti misalnya anak bisa menjadi hiperaktif. Banyak penelitian mengatakan kalau anaknya tidurnya kurang cukup, anaknya paginya akan lebih rewel, lebih tidak bisa dikontrol dan sebagainya. Kemudian gangguan pemusatan perhatian yang juga sama. Coba anak kurang tidur, pagi disuruh buat PR, tentu akan berbeda daripada kalau dia tidurnya cukup. Demikian juga gangguan konsentrasi. Ada beberapa penelitian, ada tes IQ nih. Pasiennya itu disuruh tidur yang cukup dan tidur yang tidak cukup. Ternyata orang yang tidur cukup itu IQ-nya kalau dites akan lebih tinggi daripada anak yang kurang tidur. Jadi dia mempengaruhi konsentrasi mengerjakan tugas-tugas yang ada. Nah, itu ya juga kalau mau ujian sering dibilang nggak usah terlalu fokus lagi untuk belajar pada 1 hari 2 hari sebelumnya, tapi fokus untuk istirahat, untuk tidur. Karena tidur itu menyimpan memori-memori yang ada supaya besok pagi bisa lebih konsentrasi. Ya, bisa juga ngalami yang lain-lain seperti sakit kepala. Dan kadang-kadang kita tidak sadari bahwa pada gangguan tidur itu bisa juga mempengaruhi bagian-bagian yang lain. Seperti bisa terjadi hipertensi. Kadang-kadang juga kita bingung, apa hubungannya hipertensi dengan gangguan tidur? Kemudian bisa terjadi obesitas. Apa hubungannya obesitas dengan gangguan tidur? Bisa terjadi depresi, tapi itu semua bisa dialami orang-orang yang mengalami gangguan tidur. Mulai dari hipertensi, obesitas, depresi, daya tahan tubuh menurun, kecelakaan meningkat. Itu jelas ya, kalau kita kurang tidur tentu bawa sepeda atau bawa mobil itu tidak fokus. Jadi gampang terjadi kecelakaan pada waktu kita di jalan raya. Awareness kita tidak ada. Jadi kalau kita lihat sebenarnya gangguan tidur itu tidak tidur tidak cuma sekedar buat ngantuk. Kan orang pikir ya nggak apa-apa, kita kurang tidur paling ngantuk. Ternyata tidak. Gangguan tidur kronik yang lama bisa menyebabkan banyak hal mengganggu kualitas hidup kita. Dan mungkin bersifat jangka panjang seperti hipertensi, obesitas, depresi itu jangka panjang, bukan jangka pendek seperti ya nggak tidur paling ngantuk. Nggak begitu. Jadi lebih kompleks daripada itu kalau memang kita mengalami gangguan tidur. Nah, kalau ada gangguan tidur, apa aja yang mungkin bisa kita buat supaya tidur kita itu lebih baik? Jadi kalau kita mau membuat tidur kita lebih baik, itu ada beberapa kebiasaan tidur yang sebenarnya kita banyak tahu, tapi sering kita lalai. Misalnya kita harus memprioritaskan tidur ini menjadi suatu hal yang penting dalam keluarga. Jadi tidak anak disuruh buat PR yang penting buat PR-nya selesai, tidur terganggu enggak boleh. Jadi kita harus prioritaskan tidur ini sama pentingnya dengan belajar.
tidur ini sama pentingnya dengan makan. Tidur ini sangat sama pentingnya dengan aktivitas-aktivitas lain, bukan hanya sekedar belajar gitu. Jadi tanpa kita memprioritaskan tidur ini, tentu akan terjadi gangguan tidur yang sering kita jumpain. Kemudian yang kedua, kita harus jadwalkan dengan baik. Apa yang maksud dengan jadwal? Ya kalau kita makan, misalnya orang makan siang itu antara jam 1 sampai jam 2, itu kan dijadwalkan kan? Bisa nggak kita makan jam 3? Bisa. Tetapi kalau tiap hari kita punya jadwal tidak baik, tentu kita akan mengalami gangguan makan. Demikian juga tidur kita. Kalau anak-anak hari ini dikasih kesempatan tidur jam 12, besok jam 9, lusa jam 8, tentu dalam waktu panjang akan menjadi kebiasaan tidur yang kurang baik dan bisa mempengaruhi. Kemudian dikasih aktivitas siang yang cukup, anak-anak dikasih olahraga. Jangan cuma disuruh belajar aja di rumah, itu mungkin kurang bagus juga. Jadi kalau anak disuruh belajar aja di rumah pasti akan ngantuk. Nah, ngantuk tidur malam udah nggak bisa tidur lagi. Nah itu yang sering dialami sekarang karena kita lockdown dan sebagainya, nggak bisa kemana-mana, anak disuruh belajar aja. Padahal barang dihidupi mungkin anaknya tidur juga kan. Kemudian batasi screen time. Sekarang yang paling parah ini yang kita mengalami dalam fase pandemi. Screen time kita itu sangat meningkat. Apa-apa kita lihat monitor, belajar lewat monitor, semua lewat monitor. Nah, ini juga membuat dalam beberapa bulan ini pasien saya dengan gangguan tidur itu lebih banyak dari biasanya. Biasanya ada tapi jarang, ini lebih banyak orang tua mengeluhkan gangguan tidur pada anak karena mungkin salah satu faktornya screen time-nya berlebih. Kemudian lingkungan. Lingkungan itu maksudnya tempat tidurnya bagaimana, kamar tidurnya bagaimana, ribut atau tidak. Kalau misalnya tidur sama-sama, misalnya kakaknya harus buat PR jam 8, kemudian adiknya harus tidur jam 9, tentu bisa terjadi konflik. Jadi usahakan tempat tidur itu adalah tempat yang hanya untuk tidur, tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain. Kemudian ibu juga harus melihat, mom and dad harus lihat ada nggak gangguan tidur pada anak saya. Karena gangguan tidur itu tidak saja berpengaruh pada anak, tetapi pada keluarga. Beda dengan kondisi lain seperti lapar. Lapar itu kalau anak lapar yang sakit cuma anak, bukan orang lain. Tapi coba anak kita susah tidur, otomatis orang tuanya juga nggak bisa tidur kan. Anaknya nangis-nangis atau terbangun jam 3 pagi, orang tuanya juga mengeluh kan nggak bisa tidur. Jadi harus dilihat ada nggak gangguan tidur pada anak. Kalau ada dan bersifatnya menetap, mengganggu hidupnya, mungkin perlu konsultasi. Kemudian tidak memberikan botol pada waktu tidur. Nah itu kebiasaan orang tua sekarang, anak dikasih tidur, dikasih botol. Nah itu juga kurang baik. Kemudian hindarkan jadwal yang berlebih. Jadi anak-anak jangan terlalu dikasih banyak aktivitas yang berlebih. Misalnya anak-anak harus suruh les A, les B, les C, semuanya harus dipelajari. Sebenarnya tidak perlu karena semua itu ada batasnya. Nggak perlu anak semua menjadi super dalam satu titik gitu loh. Kemudian apabila dijumpai masalah tidur, jangan segan-segan untuk konsultasi sama dokter anak untuk mencari solusi yang ada. Saya rasa kesimpulan dari gangguan tidur pada anak itu adalah saya ingin menyatakan dan menyampaikan kepada mom and dad bahwa tidur itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Siapa saja, baik orang dewasa, anak-anak, dan orang tua dan remaja. Untuk anak-anak, karena tidur itu prosesnya lebih panjang daripada orang dewasa, tentu akan jauh lebih penting dibanding hanya orang dewasa. Karena anak-anak masih ada proses tumbuh kembang yang mungkin tidak bisa kembali lagi kalau dia sudah dewasa. Dan gangguan tidur itu ternyata tidak jarang dijumpai. Penelitian menyatakan bahwa 20% manusia ini mempunyai gangguan tidur. Jadi dari 10 orang itu 2 ada gangguan tidur. Ya, yang mungkin membutuhkan konsultasi dan sebagainya tidak sebanyak itu, tetapi gangguan tidur itu dijumpai mulai dari tahap ringan, sedang sampai berat. Dan gangguan tidur berkepanjangan yang berat itu dapat membuat kualitas hidup kita jauh berkurang. Angka depresi meningkat, hipertensi meningkat, angka bunuh diri meningkat dan sebagainya. Jadi sebenarnya cukup kompleks ya, tidak sesederhana itu. Kemudian kebiasaan pola tidur yang baik itu harus mulai diterapkan dalam keluarga mulai hari ini.
Jadi kita harus ingat bahwa tidur itu sama pentingnya dengan belajar, sama pentingnya dengan makan. Tidak bisa dibilang nggak apa-apa, tidur kurang, yang penting belajar cukup. Itu sudah bukan saatnya lagi kita terapkan itu kepada anak kita. Kita tahu bahwa tidur itu sama pentingnya dengan aktivitas yang lain. Tidak bisa itu dinomor duakan. Saya rasa itu presentasi saya untuk gangguan tidur pada anak. Dan saya punya satu tugas lagi ya. Kita mau tanya jawab dulu atau saya masuk kedua? Bagaimana Dr. Roberto? Iya dok, wis ternyata materinya cukup luar biasa. Mungkin bagi moms and dad hal ini mungkin jarang dikeluhkan oleh para moms and dad. Tetapi seperti Dr. Johannes bilang, ini hal yang penting. Karena bukan hanya menyangkut saat ini, tapi akan menyangkut ke depannya. Gitu ya dok ya? Ya. Oke, moms and dad, kebetulan Dr. Johannes ini karena sudah kita bajak, jadi kita langsung minta untuk 2 topik gitu ya. Jadi kita gini aja dok, kita langsungkan aja, nanti pertanyaan-pertanyaan moms and dad kita gabung. Ya dok ya, boleh ya dok? Boleh. Oke, kita lanjut untuk masalah mengatasi demam di saat kekebalan tubuh anak menurun. Ya. Nah, kepada Dr. Johannes, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Terima kasih Dr. Roberto. Ini saya dikasih 2 tugas ini. Yang kedua itu juga banyak orang tua komplain. Sekarang takut ke rumah sakit. Nah, kalau anaknya demam itu bagaimana di rumah? Apa yang harus dikhawatirkan? Ini mau ke rumah sakit takut. Di rumah juga takut. Jadi mau diapain sih? Apa yang bisa dilakukan oleh mom and dad kalau anak itu demam tinggi di rumah? Baik. Saya akan coba menyatakan bahwa apa sih itu demam? Demam itu adalah kondisi tubuh kita di mana suhu tubuh itu lebih daripada 30 derajat. 38 derajat ya. Tapi demam itu sebenarnya bukan penyakit. Demam itu adalah kondisi. Jadi penyakit yang menyebabkan demam, tapi demam itu bukan penyakit. Oke, itu yang harus ditekankan. Sebenarnya demam itu adalah reaksi tubuh untuk proses kekebalan. Jadi pada waktu demam itu badan itu melawan infeksi karena virus lah, bakteri lah, dan parasit. Jadi sebenarnya demam itu adalah bagian pertahanan tubuh kita. Justru orang yang nggak bisa demam itu berbahaya. Jadi kalau anak kita demam, kita tidak perlu takut demamnya. Mungkin kita yang perlu takut adalah kenapa anaknya demam. Itu yang lebih penting. Jadi tentu ibu nggak tahu anak ibu itu demamnya kenapa. Itu kan perlu diperiksa. Jadi bagaimana sih, kapan sih kita bawa anak itu ke dokter kalau anak kita demam? Jadi tidak semua anak demam itu harus bawa ke dokter. Mungkin ibu bisa melakukan pemeriksaan sederhana di rumah. Apa yang ibu bisa lakukan pemeriksaan? Ibu lihat aktivitas anak itu bagaimana. Apakah aktivitasnya masih bagus? Bermainnya bagus, makannya bagus, minumnya bagus, buang air kecilnya cukup, tidurnya cukup. Overall generalnya bagaimana? Kalau semuanya bagus-bagus, 5 ini anaknya aktif, masih bisa main-main, kemudian makannya masih banyak atau berkurang sedikit aja, minumnya masih cukup, minum susunya masih bagus, buang air kecilnya masih banyak, banyaknya itu lebih daripada 1 kali tiap 4 jam ya. Kemudian anaknya tidur aktif, masih aktif, itu biasanya demamnya itu hanya ringan. Jadi biasanya penyakitnya itu hanya ringan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan kalau hanya dijumpain ininya semua masih bagus. Nah, kalau masih bagus semua mau diapain anaknya? Apakah dibiarin aja? Nah, tentunya kalau anak demam yang perlu dilakukan adalah pertama, kasih anak istirahat yang cukup. Oke? Jadi jangan anak dibangunin gara-gara demam dikasih obat panas, nggak perlu. Jadi kalau dia tidur, kasih dia tidur yang cukup saja. Walaupun ibu rasa demamnya tinggi, biarlah dia istirahat dengan cukup. Kemudian kalau dia terbangun, kita bisa lakukan kompres air hangat. Air hangat ya bu, ya bukan air dingin. Kalau dulu banyak orang-orang tua bilang supaya panasnya turun, dikasih air es. Nah itu sudah tidak lagi sekarang. Sekarang hanya menggunakan kompres air hangat supaya anaknya nyaman. Kemudian dikasih
minum yang lebih banyak, cairan yang lebih banyak. Bisa susu, bisa jus, air kacang hijau, air jali, air kelapa, apapun itulah makanan, minuman yang memberikan cairan yang lebih banyak supaya anak lebih cepat turun demamnya. Kemudian apabila anak demam, ibu nggak usah khawatir, ibu bisa beli obat yang mengandung paracetamol aja, ya. Apa aja. Jadi mungkin yang paling gampang ibu dapat ya sesuai dengan ini ya Bu ya. Kita punya topik hari ini, kita disponsori oleh Tempra. Tempra salah satu obat panas yang mengandung paracetamol. Jadi nggak usah terlalu banyak berpikir saya perlu obat panas yang jenis B, jenis C, semua itu bisa. Tetapi yang paling gampang dan paling aman ibu jumpain itu adalah paracetamol. Tidak perlu yang lain-lain. Kemudian ibu buat catatan tentang demam. Demamnya jam berapa, berapa suhunya, makan minumnya bagaimana. Jadi semua yang tadi ibu pantau itu ibu catat. Kemudian ibu juga harus tenang saja. Dan apabila lebih dari 48 jam masih tetap demam, nah itu mungkin waktunya ibu harus ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kesimpulan daripada untuk demam ini adalah, pertama, demam itu bukan penyakit, jadi ibu nggak usah takut. Demam itu adalah kondisi badan kita lagi berusaha melawan penyakit. Yang kedua, yang harus diingat adalah penyebab demam kita. Demam kita itu penyebabnya bisa ringan sampai berat. Nah, tentu kalau dia berat, ibu harus segera ke dokter. Kalau ringan, ibu boleh pantau di rumah. Apa-apa aja tanda bahaya, tadi saya sudah bilang ada 5 yang ibu harus pikirkan. Pertama, bagaimana aktivitas anak saya. Yang kedua, bagaimana makan minumnya. Yang ketiga, bagaimana, tadi makan dan minumnya. Yang keempat, bagaimana buang air kecilnya. Yang kelima, bagaimana aktivitas sehari-harinya atau istirahatnya. Kalau semuanya masih bagus, ibu boleh pantau 48 jam di rumah atau 2 hari ya. Nah, kalau anaknya rewel, ibu boleh berikan obat panas. Dan paracetamol itu obat panas yang paling lama dan paling aman, sudah digunakan jangka panjang di seluruh dunia dan merupakan obat panas yang direkomendasikan pada semua anak-anak apabila mengalami demam. Saya rasa itu presentasi saya untuk sesi kedua. Saya akan kembalikan slide saya kepada Dr. Roberto. Mungkin ada pertanyaan dari mom and dad yang bisa kita jawab hari ini. Silakan Dr. Roberto. Oke, terima kasih banyak ke Dr. Johannes atas presentasinya yang luar biasa di siang hari ini. Mams and Dad gimana? Mungkin Mams and Dad udah banyak yang pengen bertanya ya. Udah banyak. Dan tadi saya juga perhatikan di viewers kita di Instagram kita banyak pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik yang akan saya sampaikan nanti ke Dr. Johannes. Tetapi sambil kita berjalan juga Mams and Dad boleh juga bertanya, atau kita masih punya waktu, kita akan tanyakan kepada Dr. Johannes. Oke, Mams and Dad. Oke, kita mulai aja di sesi pertanyaannya ya. Oke, tadi di awal-awal saya ada dapat pertanyaan begini, dokter. Dok, anak saya itu ASD. Dominankah memang mempunyai masalah tidur? Gitu. Apakah itu hal yang normal pada anak ASD, dokter, untuk masalah tidurnya, dok? Boleh dijawab, dokter? Baik, Bu. Jadi ASD itu atau Autism Spectrum Disorder itu adalah masalah perkembangan pada anak-anak. Pada anak-anak dengan gangguan perkembangan, sebenarnya autis itu mayornya itu mengalami 2 hal. Yang pertama adalah gangguan komunikasi. Yang kedua adalah gangguan perilaku. Nah, di dalam gangguan perilaku ini banyak variasinya. Kadang-kadang anak susah, hiperaktif dan sebagainya. Dan gangguan tidur juga cukup sering dialami pada anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang yang lainnya. Jadi dia bukan sebagai gejala daripada ASD, tetapi dia bagian yang sering dijumpain pada kondisi pasien ASD. Nah, kalau anak dengan gangguan ASD ini yang maksudnya autis ya. Kalau dia autis itu dia mengalami gangguan tidur, misalnya pola tidurnya itu tidak normal, mungkin ibu boleh konsultasi kepada dokternya. Bagaimana sih untuk mengantisipasi supaya anak autis ini bisa mempunyai pola tidur yang lebih baik daripada yang saat ini. Dan kita harus lihat juga apakah gangguan tidur itu saat ini mengganggu atau tidak. Kalau dia mengganggu, mungkin perlu diperhatikan kembali.
ada beberapa trik dan trik yang tadi yang saya sudah sebutkan. Ibu coba buat dulu hal-hal yang sederhana seperti kasih rutinitas yang baik dan sebagainya. Kalau itu tidak bisa bekerja, mungkin Ibu boleh konsultasi kepada dokter anak yang ada. Ya, saya rasa itu dulu Dokter Roberto. Oke, terima kasih dokter. Dok, ada pertanyaan lagi nih, banyak nih dok. Kayaknya para moms and dad tertarik sekali soal masalah gangguan tidur dan masalah demam ini dok. Ini dok, ada pertanyaan juga dari para viewers kita moms and dad sekalian di rumah. Dok, anak saya usianya 6 bulan. Kalau tidur mendengar suara mengorok papanya langsung terbangun gitu. Dok, apakah itu gangguan tidur? Dan atau malah apa itu normal dok? Anak saya masih 6 bulan nih dok. Itu pertanyaan dokter. Boleh, silakan dok. Nah, seperti saya bilang, sebenarnya yang gangguan tidur itu bukan anaknya. Mungkin saja ayahnya yang mengalami gangguan tidur. Karena pada waktu ayahnya tidur, dia ngorok. Dan ngorok itu mengganggu anaknya. Nah, menurut saya penyebab dari gangguan tidur anaknya ini adalah suara bising yang dikeluarkan oleh ayahnya. Mungkin kalau ayahnya diobatin, anaknya selesai gangguan tidurnya. Jadi penyebab gangguan tidur anaknya adalah lingkungan yang ribut. Lingkungan yang diribut disebabkan oleh gangguan tidur ayahnya. Nah, di posisi gini yang seharusnya diobati adalah ayahnya, bukan anaknya. Mungkin itu salah satu solusinya, tapi tentu kita harus gali lebih dalam lagi. Kira-kira begitu. Seperti saya bilang, gangguan tidur itu kadang-kadang mempengaruhi orang lain. Seperti ini ayahnya ngorok mempengaruhi anaknya gitu loh. Ya, saya pikir kita harus gali lebih banyak lagi. Tapi inilah contohnya bahwa gangguan tidur itu bisa mempengaruhi orang lain. Ya, silakan Dokter Roberto. Ternyata memang masalah bukan dari satu sisi aja ya dok ya. Betul. Banyak sisi lain yang harus diperhatikan, termasuk lingkungannya dok ya. Gitu. Oke dok, ini juga masih banyak pertanyaannya dok. Aduh, banyak banget. Mungkin negara Dokter Johannes juga kali ya. Dok, ini ada pertanyaan. Dok, anak saya usia 3 tahun, tetapi tidurnya sering terbangun, atau orang bilang sering ngigau gitu dok. Dok, apakah itu normal? Atau kalau memang tidak normal, cara mengatasinya gimana dokter? Boleh dokter. Baik, jadi itu untuk menentukan normal atau tidak normalnya, tentu kita ada catat. Misalnya gini, kita mau menentukan pasien itu demam atau tidak demam, kita menggunakan termometer. Nggak bisa cuma raba aja kita bilang, oh ini dia demam nih, oh ini dia tidak demam. Kita ada alat untuk mengukur dia demam atau tidak demam. Demikian juga kalau anak itu, ibu merasa ada gangguan tidur, itu ada kuesioner yang ibu harus isi dan ibu harus catat. Dan itu bisa dari kuesioner itu kita bisa memperkirakan apakah benar anak itu mempunyai gangguan tidur. Nah, mungkin kalau moms and dad ingin merasa konsultasi anak saya ada gangguan tidur atau tidak, boleh email ke kita atau konsultasi ke Stella Maris. Minta aja dulu formulirnya, coba diisi di rumah. Nah, dari situ kita akan evaluasi apakah ini serius atau tidak. Jadi ada nggak mungkin Dr. Roberto bisa nyampaikan kepada mom and dad apa yang harus dilakukan kalau mereka ingin kuesioner itu. Saya kembalikan ke Dr. Roberto. Iya, makasih dokter. Mungkin moms and dad, mungkin nanti kita seperti yang Dr. Johannes sampaikan untuk soal masalah questionnaire untuk masalah gangguan tidur, mungkin nanti kita akan coba bantu melalui Instagram kita. Boleh, kita nanti akan kita sharing nomor WA. Biasanya kan untuk kalau misalnya moms and dad sudah pernah mendaftar ke Stella, apalagi yang baru belakang ini mendaftar secara WhatsApp, mungkin nanti kita akan bantu. Bisa akan kita kirimkan kuesioner yang berhubungan sama masalah gangguan tidur. Atau mungkin ke depannya ada kuesioner tertentu yang akan kita keluarkan, dan mungkin moms and dad pengen juga, boleh, kita akan bantu. Tapi kita setting dulu moms and dad ya, biar semuanya jauh lebih baik. Oke, dok, ada lagi nih dok. Aduh, banyak banget nih dok. Dok, ini ada pertanyaan juga begini. Anak saya usia 5 tahun dokter, tetapi tidur malamnya selalu mendengkur. Apakah itu suatu masalah dokter? Atau ada cara untuk mengatasinya? Nah, boleh dokter, silahkan. Oke, kembali lagi nanti sebenarnya dengan kuesioner itu akan lebih jelas. Tapi kira-kira gini, mendengkur itu adalah hal yang normal pada semua orang. Kembali lagi, apa mendengkurnya itu mengganggu dia tidak?
membuat dia terbangun nggak? Misalnya kalau ada anak menengkur tapi dia tidur nyenyak aja, misalnya dia itu mungkin normal. Tetapi kalau anak itu gangguan tidurnya sampai membuat dia terbangun, dia misalnya terbangun gara-gara dia ngorok, nah itu merupakan tanda-tanda yang harus dilakukan pemeriksaan lebih lengkap. Jadi kalau cuma ngorok saja tidak, tetapi kalau ngorok sampai mengganggu dia terbangun, itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lengkap. Sebenarnya ada beberapa alat yang bisa dilakukan untuk melihat apakah ngoroknya itu mengganggu atau tidak. Jadi seperti kita bisa melakukan pemeriksaan oksigen di dalam darahnya. Jadi kalau ngorok itu kan sebenarnya saluran nafas kita itu mengecil. Nah, kita lihat mengecilnya itu mempengaruhi oksigen kita nggak? Kalau mempengaruhi oksigen, itu harus diintervensi, itu harus dilakukan tindakan. Tetapi kalau dia mengorok tapi tidak mengganggu, saya rasa tidak apa-apa. Nah, tapi untuk memastikannya kembali lagi kita butuh pemeriksaan yang lebih lengkap. Kira-kira begitu. Saya kembali ke Dr. Roberto. Oke dok, kayaknya ini para viewers kita Moms and Dad banyak sekali bertanya. Jadi ini saya pertanyaan terakhir dok, the last question gitu ya dok ya. Dok, ini pertanyaan soal masalah demam dok. Ini ada pertanyaannya, dok, anak saya ini demam dan sering demam pada malam hari dok. Seperti dokter tadi bilang, katanya kalau dia bisa tidur, boleh tidurkan saja. Tapi saya temperaturnya 39 dokter. Apakah harus saya bangunkan untuk memberi obat demam atau gimana dokter? Boleh dokter jelaskan dok? Baik, jadi untuk demam mungkin saya akan, orang tua itu khawatir dua. Satu demam tinggi, satu kejang. Itu yang sering orang tua khawatirkan. Padahal kedua-duanya itu tidak penting. Artinya anak yang panasnya 40 bukan berarti lebih bahaya dari panasnya 38. Belum tentu. Bisa saja anak yang 38 itu lebih bahaya daripada anak yang panasnya 40. Jadi yang kita lihat tidak semata-mata berapa tinggi panasnya. Jadi yang kita lihat adalah 5 faktor itu yang tadi saya sudah terangkan. Bagaimana aktivitas dia? Jadi kalau dia 40 tapi anaknya lari sana lari sini, jauh lebih ringan, jauh lebih tidak bermasalah daripada anaknya 38 tapi anaknya udah tidur aja. Itu lebih bahaya. Jadi harus hati-hati kalau anaknya 38 tapi tidur aja. Lebih bagus anaknya 40, 41 tapi makan minum seperti biasa. Jadi tidak sekedar hanya lihat suhu tubuhnya. Jadi kalau anaknya 40 tapi makan minumnya tidurnya seperti biasa, tidak perlu dibangunkan, tidur aja seperti biasa. Nanti pertanyaan kedua, kalau kejang bagaimana? Kembali lagi, sebenarnya kejang juga nggak bahaya. Kejang itu sering dijumpai pada anak-anak dan tidak bahaya. Mungkin berikutnya kita bisa cerita lebih panjang tentang kejang demam. Tetapi saya ingin menekankan bahwa kejang itu tidak bahaya. Yang perlu dilakukan pada waktu kejang adalah tetap tenang, jangan apapun masukin ke dalam mulut. Itu yang intinya, termasuk tangan itu tidak masukin dalam mulut. Kalau tergigit bagaimana lidahnya? Tidak ada anak yang lidahnya tergigit gara-gara kejang sampai hari ini. Jadi kalau di praktek kami, dokter anak yang ada, pasien kejang kita biarin, kita tepuk-tepuk aja pantatnya 10 menit, semuanya sudah terbangun. Nanti mungkin berikutnya kita bisa cerita tentang topik kejang demam ini apabila mom and dad butuh ya. Tapi mungkin waktu ini membatasi kita untuk cerita lebih banyak. Jadi saya pikir kita sudah jam 11.12. Saya nggak tahu kita punya berapa lama lagi waktu yang ada. Saya kembali ke Dr. Roberto kembali. Yap. Oke, terima kasih banyak Dr. Johannes. Ternyata topik kita nih bisa berkembang sangat luas ya dok ya. Mungkin ya nanti Moms and Dad ada waktunya kita akan masuk topik-topik berikutnya. Karena saya yakin Moms and Dad banyak sekali penasaran, apalagi di era pandemik ini yang semua serba ketakutan. Ke rumah sakit, aduh takut saya datang ke rumah sakit. Tetapi pesan dari kami adalah jikalau memang Moms and Dad sudah merasa khawatir, rumah sakit adalah hal yang harus dikunjungi pada kondisi tertentu gitu. Jadi Moms and Dad tidak perlu khawatir. Datang konsultasi.
Dan sekarang sudah banyak cara-cara untuk konsultasi, termasuk kita di Salamaris juga ada telemedicine. Jadi Moms and Dad juga boleh bertanya melalui telemedicine kita. Nanti boleh lihat di Instagram kita. Kita juga ada telemedicine yang setiap harinya ada, jadwalnya juga sudah ditentukan. Moms and Dad boleh berkonsultasi melalui telemedicine jika khawatir. Tetapi kalau Moms and Dad mau datang ke rumah sakit pun kami siap menyambut. Oke, Mas Endet, ternyata waktu juga yang harus memisahkan kita pada siang hari ini. Kesimpulan sedikit yang bisa saya sampaikan, mungkin jabaran yang sedikit yang bisa saya jelaskan seperti ini. Satu, tidur itu tidur yang cukup mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan gangguan tidur itu sendiri tidak cukup sering dijumpai pada anak. So, tidur itu juga sama pentingnya dengan belajar, sama dengan makan dan aktivitas lainnya. Dan untuk masalah demam, Moms and Dad jangan langsung khawatir. Yang Moms and Dad lakukan adalah pertama, menenangkan si anak, menenangkan posisi si anak, itu juga jauh lebih penting. Dan demam itu bukan penyakit, demam itu gejala. Ya, Mom Dr. Jonas juga tadi sudah boleh jelaskan. Dan jangan lupa Moms and Dad juga bisa memberikan di rumah, memberikan obat sediaan paracetamol seperti sponsor kita, Tempra. Oke, Moms and Dad, sekian dulu acara kita hari ini. Kami mewakili Direksi Stella Maris mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga bangsa kita semakin jaya ke depannya. Salam Dr. Stella. Terima kasih.